Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke teman-teman belajar, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Saya mengerjakan video ini untuk menyelesaikan tugas UTS semester 1 dengan nomor NIM saya 1872 050106. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti, Kampus D, Bekasi, Jawa Barat. Baik, kita akan membahas tentang berbagai macam slide tentang pendidikan kewarganegaraan yang telah saya pelajari selama setengah semester ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian warga negara. Pengertian warga negara yang dimaksud seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 Pasal 26 tentang warga negara. Ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan oleh undang-undang. Pengertian negara. Suatu organisasi di antara sekelompok manusia yang secara bersamaan mendiami suatu wilayah tertentu, mengakui adanya suatu pemerintahan yang bertugas mengurus dan mengatur kelompok manusia tersebut. Unsur-unsur negara: adanya sebuah populasi permanen. 2. Adanya sebuah wilayah. 3. Adanya sebuah pemerintahan. 4. Adanya kapasitas sebuah negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Montevideo Convention 1933. Pengertian bangsa: sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan diri sebagai suatu bangsa serta berproses dalam suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tipe-tipe negara. 1. Tipe negara Timur kuno. 2. Tipe negara Yunani kuno. 3. Tipe negara Romawi kuno. 4. Tipe negara abad pertengahan. Dan yang terakhir saat ini adalah tipe negara modern. Tipe negara. Ada negara kerajaan atau monarki dengan ciri-cirinya kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja, sultan, kaisar atau ratu. Kepala negara diangkat dan dinobatkan secara turun-temurun. Kepala negara adalah simbol persatuan dan kesatuan bangsa, sangat dihormati. Contohnya Inggris, Belanda, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Untuk negara republik, ciri-cirinya kepala negaranya adalah seorang presiden, bentuknya republik, bisa serikat dan kesatuan. Kemudian kepala negaranya yaitu presiden sebagai simbol, kecuali sistem pemerintahannya memberikan posisi dominan kepada presiden. Kepala pemerintahannya bisa juga seorang perdana menteri. Pengertian demokrasi: pemerintahan oleh rakyat dan kekuasaan tertinggi berada pada rakyat yang dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas. Nilai dalam demokrasi: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan. 5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, diversity. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. HAM dan kebebasan dasar manusia meliputi hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kebebasan pribadi, pindah negara, agama, dan lain-lain, hak wanita, profesi, keselamatan dan kesehatan, hak mengembangkan diri, hak atas rasa aman, hak anak, hak atas kesejahteraan. Pengertian wawasan Nusantara. Cara pandang dan sikap Indonesia menguasai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Latar belakang filsafat wawasan Nusantara. 1. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan Nusantara. 3. Pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya. 4. Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan. Kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Untuk fungsi WANUS, wawasan Nusantara adalah berfungsi sebagai pedoman, memotivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan baik yang baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara. Sumber landasan wawasan Nusantara. 1. Pancasila sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional. 4. Pertahanan nasional sebagai landasan konsepsional. 5. Garis-garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Pengertian ketahanan nasional. Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bernegara. Azas ketahanan nasional. Aman, azas kesejahteraan dan keamanan, komprehensif, azas komprehensif integral menyeluruh terpadu, keluarga, azas kekeluargaan, mawas, azas mawas ke dalam dan keluar. Pengertian politik. Azas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi, pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari sebuah politik. Kata renungan. Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga yang bisa timbul pada samudra, pada gunung berapi, dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya. Pramudia Anantatur, penulis dari Indonesia, lahir 1925, wafat 2006.
Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan saya tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Tesmanto, SOS MM, yang telah mengajarkan kami untuk lebih mengenal tentang bagaimana melihat kejadian yang ada di negara kita dengan lebih terbuka, belajar menjadi mahasiswa yang lebih kritis terhadap lingkungan dan arah perjalanan bangsa ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dan Indonesia dapat melalui masa sulit ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian buat teman-teman, saya akhiri resume saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.